ada satu hal yang memang paling berat dalam hidup kita kalau kita disuruh saling mengampuni. Apalagi kalau orang bersangkutan berkali-kali menyakiti kita, rasanya susah untuk mengampuni itu. Ada 2 orang anak, kakak adik, berselisih dan akhirnya mereka tidak omong satu sama lain. Lebih parah lagi kemudian sang kakak itu pindah tempat sehingga mereka tidak ketemu lagi satu sama lain, tetapi masing-masing masih mendendam itu di sana. Situasi seperti ini terbawa hingga 5 tahun lamanya, cukup lama. Sang adik pada satu waktu ikut retret saya dan dia mengatakan, saya ingin sebetulnya mengampuni saya punya kakak, tapi sekarang ini sudah susah karena kami sudah pisah kota. Dan anak ini pun ketika mau ikut retret itu, orang tuanya setengah hati memberi izin pada dia. Tetapi karena ini kegiatan sekolah, maka mau tak mau dia harus ikut meskipun orang tuanya setengah hati memberi izin. Hari pertama, dia cerita pada saya menyangkut persoalannya dengan kakaknya itu. Lalu saya katakan kepada dia, baik, bawalah persoalanmu itu selama kita retret 3 hari ini. Nanti malam ada kesempatan kita berada di hadapan Sakral Maha Kudus. Coba kamu cerita seluruh perasaanmu, seluruh isi hatimu. Bukan saja pada Tuhan Yesus, biarlah dia bekerja. Dan anak itu mencoba apa yang saya katakan. Bahkan saya katakan lebih lanjut, di mana ada waktu-waktu senggang selama 3 hari ini, daripada kamu jalan-jalan saja di luar tidak tahu mau buat apa, pergi ke Sakramen Maha Kudus. Lalu dia begitu setia. Sesudah retret, mereka pulang masing-masing ke rumahnya, dan dia tercengang ketika dia pulang di rumah, orang tuanya yang sebelumnya mengizinkan dengan setengah hati, justru menunggu kepulangan anak mereka, dan begitu dia tiba langsung dirangkul. Ini dia terkesan pertama. Perubahan setengah hati sekarang ini dengan tulus, anak itu dirangkul oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, malam itu kakaknya yang dari Jakarta menelpon dia. Ingat 5 tahun mereka tidak saling bicara. Dan ini yang memulai membuka pembicaraan, bukan dia yang ikut retret itu, tetapi kakaknya. Dia menelpon itu di sana. Dia kaget sendiri bahwa kakaknya itu mau bicara dengan dia, dan mulai saat itu mereka mulai berbaik hati satu sama lain. Apa artinya kisah ini bagi kita? Kalau memang kita mau mengampuni, kita punya keteguhan hati bisa. Dengan bantuan rahmat Allah. Ya, dengan bantuan rahmat Allah. Saya katakan kepada anak tadi, apa yang menjadi kesulitanmu untuk mengampuni dia, katakan kepada Tuhan dan katakan saya ingin mengampuni dia tetapi saya tidak memiliki kasih. Kalau Tuhan meminta kita untuk mengampuni siapapun yang menyakiti hati kita rasa tidak mampu, kita mohon rahmat, Tuhan beri lagi kasih-Mu lebih besar dalam diri saya, supaya saya mampu mengampuni. Sekarang saya mau tapi kasih yang saya miliki belum cukup untuk mewujudkan itu. Maka tolong sabdamu ini tujukan kepada saya, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Tapi dalam realita itu susah, maka aku mohon kasih yang lebih besar lagi, supaya aku bisa mengampuni. Dan itu yang dibuat oleh anak itu. Sehingga kemudian mereka
bisa berbaikan kembali di sana. Dan juga kadang-kadang yang menjadi penghalang bagi kita, misalnya saya menyakiti hati Bapak Ibu di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu jengkel dengan saya dan simpan itu dalam hati. Dan juga tidak mau mengampuni saya. Yang terganggu siapa di sini sesungguhnya? Bukan saya menyakiti kalian. Bukan saya. Istilahnya memang gue pikirin, tapi dia berpikir lain terhadap diri saya. Bapak Ibu lain berpikir lain terhadap. Seakan-akan saya memikirkan itu. Padahal saya tidak memikirkan itu lagi. Jangan kami memikirkan itu lagi. Pada waktu saya katakan pun, itu rasanya biasa-biasa saja. Yang tersiksa adalah Bapak Ibu sendiri, bukan saya yang tersiksa. Maka saya katakan, memang gue pikirin, saya tidak pikir lagi tentang itu. Nah, supaya Anda bebas di sana, supaya damai, terjadi damai, mengampuni. Kalau belum bisa mampu mengampuni, tolong Tuhan berikan rahmat yang lebih besar, supaya saya bisa mengampuni pastor itu. Ya. Dengan demikian Tuhan akan membukakan jalan, kita sudah punya niat baik, Dia akan membantu kita, akhirnya toh bisa mengampuni. Dan pasti bisa. Itu. Karena, dan kadang-kadang dianggap sepele. Padahal ini penghalang utama bagi kita untuk masuk dalam surga. Penghalang utama bagi kita untuk masuk dalam surga, memendam dan tidak mengampuni. Karena melawan perintah kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di sana. Ini yang harus kita ingat. Jadi ketika kita mengampuni siapapun yang bersalah pada kita, surga terbuka bagi kita. Kalau tidak, tetap tertutup bagi kita. Dan kalau kita mau lakukan, sekali lagi dengan bantuan Tuhan, dari waktu ke waktu, tahap demi tahap, pasti kemudian bisa. Amin.